Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat ini saya Sri Herianingrum, dosen Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, akan menyampaikan materi konsep dan teori produksi dalam ekonomi Islam ya. Secara konsep, teori produksi itu adalah suatu konsep ya yang menjelaskan bagaimana produsen memilih alternatif-alternatif yang efisien dalam penggunaan faktor produksi untuk mencapai keuntungan maksimal ya. Jadi dalam produksi itu ada suatu proses ya, mengubah dua atau lebih input atau sumber daya menjadi satu atau lebih output ya. Jadi ada input satu, input ke N gitu ya, sehingga tercapai produk ya. Nah, kemudian itu bisa diwujudkan dalam suatu fungsi ya, yang namanya fungsi produksi ya. Jadi menurut Arsyad, fungsi produksi itu adalah relasi teknis antara variabel output Y dan input atau X ya. Jadi variabel output mengacu pada hasil produksi, sementara variabel input mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Jadi persamaan atau formulanya adalah Q sama dengan fungsi K, L, dan R ya. Jadi K itu adalah capital, modalnya, L itu adalah labor atau tenaga kerja, dan R itu adalah resources atau bahan mentah yang digunakan ya. Jadi ini meliputi produk barang maupun jasa ya. Kemudian juga Sardono Sukirno mengatakan bahwa fungsi produksi itu adalah hubungan antara input atau faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan atau ditargetkan ya, sehingga hubungan itu bisa diwujudkan dalam bentuk matematis ya. Ini fungsi yang paling sederhana ya. Fungsinya adalah K, L, M, dan T. Jadi lebih kepada produksi barang jasa. Jadi ada inputnya capital, modal, tenaga kerja, labor, kemudian managerial skill atau M ya, dan juga teknologi. Jadi teknologi memang pengaruhnya besar pada output ya, baik itu pada produk, barang maupun jasa ya gitu. Nah, kemudian selain juga tadi sudah dinyatakan dalam bentuk persamaan, nah itu juga bisa diwujudkan dalam kurva ya, isokuan maupun isokos. Jadi kalau isokuan itu kurva yang menunjukkan grafis kombinasi dua input yang berbeda menghasilkan output yang sama. Jadi ini bisa Anda lihat di situ ada kurva isokuan dari di titik A, B, dan C itu outputnya sama, tetapi kombinasi dari inputnya yang berbeda ya. Jadi kalau yang misalnya A itu lebih arah ke capital intensif ya begitu. Kemudian yang di bawah C itu misalnya dia lebih banyak labornya ya, 80 labor, 30 capital. Itu artinya apa? Itu menunjukkan bahwa lebih ke arah tenaga kerja. Jadi itu juga tergantung pada wilayah suatu daerah ya. Jadi kalau dia lebih banyak tenaga kerja, lebih baik produksinya lebih ke arah labor intensif ya, seperti itu. Dan yang isokos itu adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua input atau faktor produksi dengan biaya yang sama gitu ya. Jadi ini pada level A, B, C, D itu biayanya samanya, kombinasi antara labor, tenaga kerja, dan modalnya itu yang berbeda gitu ya, begitu. Nah, kemudian selain ditunjukkan dengan isokuan, isokos, kemudian tadi dalam bentuk persamaan ya, kita juga bisa melihat itu dari kurva total produksi ya. Jadi kurva itu menunjukkan hubungan antara total produk dengan satu input. Jadi kalau produksi itu produksinya atau inputnya banyak gimana? Nah, input yang lainnya diasumsikan dia fix ya. Jadi asumsinya ceteris paribus dia tetap. Jadi kita lihat di sini penggunaan tenaga kerja ya, ternyata dia semakin banyak digunakan ada titik maksimalnya. Nah, gitu ya. Itu kalau nanti digambarkan dalam kurva marginal product, MP-nya itu pasti dia 0 gitu ya. Nah, kemudian dia setelah mencapai maksimal, maka berlaku the law of diminishing return itu ya. Setelah titik maksimal nanti akan dia turun. Nah, seperti itu. Jadi MP-nya itu nanti akan negatif, sedangkan average cost average produknya nanti dia akan turun begitu ya. Jadi selama total produk ini masih positif, maka average produk juga akan positif begitu ya. Begitu. Jadi itu yang kita lihat tahapan dari peningkatan marginal ya,
sampai dengan penurunan marginal ya, seperti itu. Kemudian kalau dalam konteks Islam ya, yang pasti itu apa? Yang pasti bahwa proses produksi, pemilihan input ya, kemudian proses produksinya semuanya harus apa? Halal dan thayyib gitu ya. Jadi bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor sumber yang diperbolehkan dan melipat gandakan income dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia. Jadi artinya bahwa di dalam proses ini itu memang wajib harus ada. Kalau dalam suatu masyarakat belum ada produksi ya berdosa semuanya. Jadi semacam apa, fardu kifayah ya, itu yang harus ada. Kegiatan ekonomi di mana barang yang ingin diproduksi dan proses produksi harus sesuai dengan nilai-nilai syariah ya, seperti itu. Banyak pendapat dari para ahli, dari Prof. Monzelka, beliau mengatakan bahwa dalam perspektif Islam itu usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi material tapi juga moralitas. Jadi artinya bahwa capaian dunia dan akhirat itu harus ada dalam proses produksi sampai dengan distribusinya gitu ya. Kemudian Prof. Manan menekankan pentingnya motif altruism, jadi motif berbagi ya bagi produsen Islami, sehingga dia nanti akan berhati-hati terutama dalam melihat konsep Pareto optimally ya, yang dijadikan konsep dasar produksi pada ekonomi konvensional ya. Jadi memang kerelaan itulah yang diharapkan ya. Karena Prof. Haq juga mengatakan bahwa pemenuhan itu tadi ya, pemenuhan barang dasar itu adalah fardu kifayah. Jadi harus ada masyarakat yang melakukan produksi baik pada barang maupun jasa ya. Kemudian juga dalam surat Al-Mulk ayat 15, waladzi ja'ala lakumul ardo dalulang famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Jadi artinya dialah Allah yang menjadikan bumi ini untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Jelajahilah segala yang ada dan makanlah sebagian dari rezekinya ya, seperti itu. Jadi artinya bahwa Allah itu sudah menciptakan bumi dan segala isinya itu untuk manusia. Seperti apa? Artinya kita juga harus produksi atau kita harus meningkatkan ya produksi kita. Nah juga dalam Al-Baqarah ayat 30, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah tuh sudah berfirman pada malaikat bahwa akan diciptakan manusia sebagai khalifah. Artinya apa? Kita ini sudah punya tugas dalam fungsi kita ini sebagai manusia. Kita ini harus berproduksi, nggak boleh malas gitu ya, seperti itu. Jadi dalam produksi itu ada unsur bekerja, ada unsur modal tadi ya. Jadi kalau di dalam beberapa literatur ekonomi Islam itu dikatakan bahwa bekerja itu sebagai input ya. Jadi melihat manusia itu bukan sebagai resources, tetapi hakikat manusia yang bekerja itu yang dilihat ya. Jadi pekerjaan harus sesuai kemampuan dan kapasitas, mengetahui kebutuhan dan tren yang berkembang itu apa, senang dan ikhlas dalam bekerja ya. Kenapa? Karena dalam proses itu nggak mudah, mesti ada kendala, ada constraint ya. Jadi kalau seorang ini sudah ikhlas dalam bekerja, pasti dia akan memaksimalkan proses produksinya itu. Nah, seperti itu ya. Dan juga terkait dengan etika bekerja itu seperti apa. Jadi ada hubungan antara pekerja dengan pengusaha, pekerja dan pengusaha ya. Kemudian juga dibolehkan oleh syariah ya. Artinya bahwa ternyata di dalam sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang apabila bekerja mengerjakan secara profesional ya, seperti itu. Jadi upayakan ya kita semuanya sebagai umat muslim bekerja itu secara profesional, secara sungguh-sungguh ya, supaya tadi bisa dicapai output semaksimalnya ya, begitu. Dan juga dengan di hadis lainnya ya. Nah ini ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya bahwa di dalam proses tadi hubungan antara, pasti ada kan hubungan antara pekerja sebagai input tadi dan majikan. Nah, jadi hubungan itu harus dekat ya. Jadi tidak hanya memberikan upah sebelum kering-kering, tapi juga semuanya transparan. Supaya apa? Supaya pekerja itu juga akan rela. Oh, majikan saya layak lah
Kalau dia mendapatkan bagian profit sekian, saya mendapatkan upah sekian, gitu ya. Sehingga kalau misalnya terjadi case ya, ternyata nggak cukup dana yang digunakan untuk membayar upah sesuai UMR misalnya, UMK, maka pekerja akan rela karena tahu bahwa pendapatan dari produksi usaha majikannya tempat dia bekerja itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah ya gitu. Nah itu. Nah ini jadi beberapa produksi yang diharamkan dalam ekonomi Islam itu misalnya apa? Investasi harta dengan cara yang membahayakan tidak diperkenankan. Perampasan ya ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Kemudian riba pasti nggak boleh ya. Ada unsur suap dalam proses produksi, biasanya kan begitu ya. Misalnya mencari perizinan harus ada membayar di luar ketentuan, nah itu tidak diperkenankan. Jual beli yang tidak jelas, menimbun ya, pencurian, perjudian itu adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam proses produksi. Jadi semuanya harus halal dan thayyib. Jadi prosesnya pemilihan ya, input harus halal, kemudian proses produksi juga halal, sampai dengan proses ininya pendistribusian nanti juga harus halal ya begitu. Nah ini beberapa contoh ya case yang terjadi di tahun 2024 ini juga 2022. Misalnya mengundang investor ugal-ugalan memicu ketimpangan ekonomi ya, artinya bahwa mengundang investor untuk aktivitas produksi boleh, tapi kalau sampai dia memberikan dampak negatif juga tidak diperkenankan ya. Kemudian produksi yang merusak lingkungan juga tidak diperbolehkan ya. Begitu juga dengan misalnya hilirisasi nikel ternyata dilakukan ugal-ugalan ya, sehingga itu memicu kemiskinan, membuat lingkungan menjadi rusak, itu juga tidak diperkenankan ya. Jadi saya kira itu yang perlu perhatikan, perlu dikaji oleh kita semua dalam konteks produksi dalam Islam. Jadi tidak hanya capaian materi ya, baik itu barang dan jasa, tetapi unsur kehalalan, unsur sesuai dengan ketentuan Quran, hadis dan juga ketentuan dari para ulama itu yang harus dipenuhi dalam produksi ekonomi Islam. Oke, saya kira sudah cukup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.